Halo teman-teman, pada video ini kami akan mereview beberapa buku anak yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra anak yang diampu oleh dosen kami, Bapak Reza Sukmanugraha. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini saya akan mereview buku series anak yaitu Little Abid yang berjudul Rasulullah Idolaku. Dari segi material, ini termasuk board book karena memiliki material yang kokoh, aman dan juga kuat, tentunya tidak mudah robek apabila digenggam oleh anak. Lalu yang kedua, di sini adalah audiobook di mana dilengkapi dengan electrical pen yang bila diarahkan ke simbol-simbol seperti ini akan menimbulkan suara yang dapat membantu merangsang pendengaran anak. Lalu dari jenis warna, ini sangat full color yang dapat membantu merangsang penglihatan anak, dan juga dari visualnya sangat jelas. Di sini seorang ayah digambarkan dengan sosok laki-laki dewasa, ibu dengan sosok wanita dewasa, dan anaknya si Abid laki-laki yang kecil. Lalu dari tema dan juga isi cerita, ini merupakan bacaan yang sangat ringan dan juga imajinatif yang dapat memudahkan anak untuk mengingatnya. Lalu di sini juga ada catatan untuk ayah bunda di mana sangat membantu para orang tua dalam berhati-hati dalam mendidik anaknya. Nah, pada tahap sensori motor ini diperlukan stimulus-stimulus yang menarik perhatian anak seperti warna-warna, bunyi-bunyian, juga tekstur untuk melatih perabaan. Nah, ini semua tujuannya untuk melatih keterampilan motorik halus pada anak. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan buku yang berjudul Pop-up Book Kendaraan Pertamaku Let's Go oleh Hafez Ahda yang diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo, Gedung Kompas Gramedia. Buku ini kami anggap sebagai buku yang mewakili tahap praoperasional dalam teori psikologi perkembangan Gen 3. Mengapa buku ini kami anggap demikian? Alasan yang pertama yaitu buku ini memuat benda, nama benda, dan deskripsi mengenai benda tersebut. Hal ini sesuai dengan teori tahap anak praoperasional yang mulai menggunakan bahasa untuk menyimbolkan sesuatu. Alasan yang kedua, buku ini terdapat gambar benda 3 dimensi yang dapat mendukung sensor motorik anak. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam tahap praoperasional ini, anak sudah mulai mengasimilasikan sesuatu yang ia lihat, dengar, maupun rasakan. Tidak hanya itu, buku ini juga menyediakan gambar yang relevan, menyediakan situasi yang relevan dengan gambar yang ditampilkan. Pada tahap praoperasional, buku-buku yang mengimplikasikan tahap tersebut yaitu buku-buku yang termuat di dalamnya situasi untuk menggambarkan objek tersebut. Contohnya pada halaman ini terdapat kereta api yang disertai dengan gambar stasiun, yang mana stasiun dan kereta api itu sangat relevan. Stasiun di sini berarti tempat kereta api beroperasi. Itulah mengapa buku ini kami anggap sebagai perwakilan dari tahap
operasional teori perkembangan psikologi Jennifer. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview secara singkat buku yang berjudul The Little White Owl, Burung Hantu Kecil Putih, karya Tracy Corderoy dan Jane Chapman yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Buku ini kami anggap sesuai dengan tahapan operasional konkret karena anak dapat membuat klasifikasi sederhana, yaitu mengklasifikasikan objek dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya, dengan mengklasifikasikan bentuk, warna, dan karakter. Di buku ini terdapat karakter burung hantu dengan jenis dan warna yang bermacam-macam. Buku ini berbentuk narasi yang mana sesuai dengan karakteristik buku anak pada tahap operasional konkret. Buku ini menceritakan petualangan seekor burung hantu berwarna putih yang memutuskan untuk melihat dunia setelah sekian lama ia berada di hutan salju. Burung hantu kecil putih ini tidak memiliki ayah dan juga ibu. Ia juga tidak memiliki nama, namun hal tersebut tidak membuat burung hantu kecil ini mengeluh. Bahkan ia menikmati hidupnya. Ceritanya ditulis cukup sederhana, dimulai dengan pengenalan serta konflik dan juga penyelesaiannya. Ditulis secara ringkas juga padat. Buku ini dapat membawa anak-anak memproyeksikan dirinya ke tempat lain sehingga memancing mereka untuk berimajinasi. Buku ini juga sudah full color dengan ilustrasi yang sangat cantik. Dengan begitu banyaknya warna, tentunya akan memberikan ketertarikan tersendiri bagi anak-anak. Selain itu, buku ini juga tersedia dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sehingga dengan adanya kedua bahasa tersebut, anak-anak mulai dapat mengenal beberapa kosakata asing, yaitu bahasa Inggris, untuk dapat dipelajari secara perlahan. Buku ini bagus untuk dikenalkan kepada anak-anak pada tahap operasional konkret, agar anak-anak bisa banyak belajar tentang perbedaan. Sekian, terima kasih. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan contoh buku untuk anak tahap operasional formal. Nah, sebelumnya buku ini itu berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia, Cerita Rakyat Jawa Tengah 1, karya Agus Riyadi. Penerbitnya itu CV Sinar Cemerlang Abadi, cetakan tahun 2010. Nah, kenapa saya beli buku ini untuk anak tahap operasional formal? Karena cerita-cerita kumpulan cerita di buku ini itu mengandung konflik yang kompleks, tokoh yang kompleks, alur cerita yang ganda, yaitu ada plot dan subplot yang mendorong anak usia tahap operasional formal itu untuk berpikir kritis, berpikir tentang hal yang abstrak, bisa menemukan sebab akibat dari karakter tokoh yang ada dalam cerita. Salah satunya itu cerita tentang asal mula huruf Jawa, yaitu dikisahkan ada Aji Saka, seorang Patawa, dia punya 2 abdi. Kemudian konfliknya itu terletak pada saat Aji Saka itu melawan si Prabu Dewata Cengkar, penguasa negeri Medang. Nah, kemudian konflik yang lainnya itu saat Sembada dan Dora, yaitu kedua abdi dari Aji Saka, mereka bertengkar karena memegang prinsip mereka masing-masing.